Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tamim lana bil khair wa warzuqna fahma nabiyyin wa hadzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa amali wasni wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Capek nonton acara. Alhamdulillah. Ketika kita merayakan atau memperingati Maulidin Nabi, substansinya adalah rasa syukur kita kepada baginda Muhammad SAW. Sebab karena beliau alladzi ja'alana minadh dhulumati ilan nur, yang menjadikan diri kita ini yang mestinya terjerembab dari kegelapan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang terang, yaitu biwasilati ad-dinil Islam. Sekali lagi, Maulid itu substansinya adalah mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan hanya di Maulid saja ya, setiap hari, akan tapi ada momentum paling utama dalam tanda kutip, ini momentum pas kelahirannya, yaitu bulan kelahiran baginda Muhammad SAW. Saya sering ngomong, karena ini tadi gak sengaja lihat banner, terus tanya Abdul Yunus, ternyata tadi malam, Masya Allah, mestinya capek, tapi insya Allah capeknya Anda dikajar sama Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dibalas dengan rezeki yang datangnya tidak dikira-kira. Amin Allahumma. Karena perihal dunia itu tidak akan sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, berapapun yang Anda keluarkan, berapapun yang Anda sedekahkan, berapapun yang Anda perjuangkan dengan dasar cinta, atas dasar cinta. Karena kalau cinta itu kita tidak akan hitung-hitungan kalau ngomong cinta. Seperti kita ke anak kita mesti berupaya untuk membahagiakan, menyenangkan, pasti. Ke istri kita juga seperti itu, karena cinta. Maka bandingannya Nabi dengan apapun yang kita keluarkan selama itu perihal duniawi, ya itu tidak akan sebanding. Sampai kapan? Sampai kapan tidak? Ada dalam qasidah Burda diceritakan seperti ini. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrij ad-dunya minal adam. Kalau dipelajari lagi maknanya seperti ini. Sebelum kita bahas ini kan, nanti ada kesinambungan pembahasan kita ini. Wa kaifa itu al-istifham al-inkari, yaitu huruf istifham, bukan hanya sekedar istifham adalah kalimat tanya, akan tapi ini maknanya al-inkarinya, yaitu tidak berfaedah. Layam bagi ayatuna, tidak berfaedah. Sebagian itu memaknai bagaimana, semestinya bukan bagaimana, semestinya jangan. Tad'u maknanya adalah wa kaifa tad'u dunya ila dunya, la tad'u ila dunya daruratuman. Maknanya seperti itu. Jangan engkau meminta dunia wahai Muhammad. Kira-kira dalam qasidah itu mafhum muradnya atau mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jangan kamu meminta perihal dunia wahai Muhammad seperti apa yang telah dibutuhkan oleh orang-orang lain terhadap dunia, seperti kita. Sedangkan kenapa kok dikatakan seperti itu? Laulahu lam tukhrijid dunya minal adam. Karena kalau bukan karena kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tidak akan pernah menciptakan dunia. Ini sangat istimewanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
laulahu lam tukhrijid dunya minal adab. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan dunia. Nah, ini masyhur ini. Riwayat-riwayat seperti ini masyhur banget. Nabiullah Adam meminta ampunan diwasilati Nabi Muhammad SAW. Tertulis bahasa Nabi Adam itu ketika membuat kesalahan melihat qawamal arsy. Kita nggak usah menggambarkan di seperti ini ya. Sekeliling itu ada kalimat maktuban tertulis itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam itu siapa? Muhammad ini. Kok sampai tertulis di arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam berwasilah meminta ampunan kepada Allah biwasilati atau bijahi ismin Nabi, dengan keagungan kebesaran nama Nabi, nama Muhammad. Ya, dalam sebuah penjelasan atau tafsir daripada syair tadi, burda tadi itu dikatakan bahwasanya sa'al tahi bihaqqihi an taghfira lak. Ketika kamu meminta kepadaku wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk aku supaya mengampunimu dengan keagungan dan hak-hak dari Nabi Muhammad. Allah itu apa? Wa qad ghafartu lak. Sungguh aku telah mengampuni dirimu. Saking istimewanya. Hanya sebuah nama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma khalaqtuka. Sampai Allah mengatakan kalau bukan karena Muhammad ini saya tidak akan pernah menciptakanmu. Saking istimewanya. Makanya tidak ada bandingan sama sekali ketika ukuran dunia dinisbatkan atau disandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad fayakunu huwa sabab, menjadi sabab fi wujudi kulli syai', atas terciptanya setiap atau segala sesuatu, yaitu sebabnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan yang cakap ini Insya Allah kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan besar dari baginda Muhammad SAW. Jadi kita lanjutkan di bab baru, yaitu bab ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani Al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-babu sadisu, adapun bab yang ke-6 yaitu fi fadilatil wudu'i, tentang fadilah daripada wudu atau keutamaan daripada wudu. Jadi kitab Lubabul Hadis ini kebanyakan al-ahwalu yaumiyah, yaitu kegiatan kita sehari-hari. Hadis yang membahas kegiatan kita sehari-hari, terutama tentang ibadah kita. Nah, sekarang kita masuk bab ke-6 yaitu bab wudu. Bagaimana wudu? Wudu itu sesuatu yang menjadi syarat utama untuk ibadah. Sekali lagi, wudu adalah menjadi sesuatu syarat untuk keabsahan suatu ibadah. Karena dikatakan dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, dikatakan bahwasanya bagaimana? Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang iman. Jadi bukan hanya pedang saja, bukan hanya pistol saja. Atau sekarang apa yang jadi senjata, bukan hanya ATM saja. Jadi jenengan kemana-mana kok dalam keadaan punya wudu, berarti jenengan bawa senjata. Sama gue senjata gue ini juga mau kemarin wudu, berarti lagi bawa senjata. Nah, dikatakan apa? Silahul mu'min, senjatanya orang. Kenapa? Yusolli bihi, karena dengan wudu kita bisa melaksanakan sholat. Wa yatufu bihi,
Kemudian apa? Dengan wudu juga bisa apa? Bertawaf. Makanya ketika haji atau umrah ya, umumnya umrah. Kalau dalam keadaan tawaf itu kasalah. Kita harus dalam keadaan suci. Tapi ketika sa'i, mohon maaf, kok sumpah makan itu tidak membatalkan sa'i kita. Paham ya? Kalau tawaf, kita harus dalam keadaan apa namanya? Mutawaddi atau dalam keadaan suci, dalam keadaan masih berwudu, bukan muhdits, bukan dalam keadaan berhadas. Tapi kalau sa'i, andai kata kita jalan kentut, mohon maaf, kentut ya, tetap sah. Tapi kalau tawaf langsung apa namanya? Cari posisi mana kamar mandi, kemudian mengulangi di mana dia berhenti, meneruskan di mana dia berhenti. Wa ya'malu bihi katsiran, kemudian beramal apapun itu banyak dilakukan dengan cara dimulai dengan wudu dulu. Minal ibadah, dari berbagai ibadat. Wa kullu ibadatin yaqumu biha al-'abdu wa huwa mutawaddi. Dan setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba pastinya dia dalam keadaan berwudu atau punya wudu. Makanya dikatakan adalah silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Maka dikatakan di sini afdalu minallati yu'addiha wallahu ghairu mutawaddi. Orang yang punya wudu, ya, sama-sama zikir Allah, sama-sama zikir. Sama orang yang tidak punya wudu, Allah, sama-sama zikir. Yang paling utama adalah dalam keadaan mutawaddi, yaitu orang punya wudu. Afdalu minha idza jalas wa anta mutawaddi wa mustaqbilal qiblah. Afdalu min an tadhkurallaha wa anta muhdithun ghairu mustaqbilil qiblah. Walaupun sama-sama menghadap kiblat, satunya punya wudu, satunya tidak punya wudu, tentu yang afdal adalah yang punya wudu. Satu contoh dikatakan seperti ini. Nabi Musa itu pernah ditegur oleh Allah. Ya Musa, idza asabatka musibatun, kalau kamu terkena musibah, gambaran kita kecelakaan, gambaran kita kepleset, gambaran kita kesandung, ya kecelakaan musibah itu, atau sesuatu yang menimpa dia. Wa anta ala ghairin wudu'in, dan kamu ini kok dilalai ketika dapat musibah ini tidak punya wudu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fala talumanna illa nafsaka. Maka tidak ada sesuatu yang hina kecuali keadaanmu sekarang. Sampai seperti itu. Nabi Musa dituntut dalam keadaan harus bersuci. Makanya orang tua kita, guru-guru kita selalu mengajarkan kalau mau keluar rumah punya wudu, bayaran punya wudu. Masuk rumah sebelum tidur, sebelum apa kita berwudu. Orang tua kita dulu seperti itu. Walaupun tidak sholat punya wudu, ngajari kita seperti itu. Apa maknanya? Supaya tidak terjadi seperti apa yang dialami Nabi Musa. Yang diingatkan oleh Allah, kalau kamu terkena sesuatu terus kamu itu dalam keadaan tidak punya wudu, fala talumanna illa nafsaka. Ya, tidak ada yang dikatakan paling hina kecuali keadaanmu sekarang, yang itu tanpa punya wudu. Sekali lagi, wudu adalah silahul mu'min. Orang yang sudah berwudu berarti sudah punya senjata. Mau baca Quran siap, mau sholat sunnah beberapa kali aja siap, beberapa rakaat saja siap, mau sholat fardu siap, karena dia sudah punya senjata. Ruwiya anid Dhahhak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dhahhak ini tabi'in, jadi orang yang hidup pada zamannya sahabat. Kalau sahabat hidup pada zamannya Nabi, yang namanya Dhahhak. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin wa lam ra'atin." Tidaklah bagi seorang hamba laki-laki dan tidak pula bagi seorang hamba perempuan, atau tidaklah bagi seorang laki-laki dan perempuan
Tawaddu'a, kemudian mereka ini berwudu. Fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbaiki betul wudunya, memaksimalkan betul. Jadi wudu itu kan rukunnya hanya berapa? Berapa wudu rukunnya? Berapa? 6. Pertama apa? Niat. Kemudian membasuh wajah. Setelah wajah, tangan. Setelah tangan, jangan rambut, kepala. Kalau rambut nanti yang perempuan. Yang perempuan kan anak ujung rambut dikai baju wis mari. Soro sing rambutnya tipis itu kena kabeh. Rambut, mengusap rambut, kemudian apa? Membasuh kaki. Yang terakhir adalah tertib, berurutan. Tak boleh berinisiatif. Wah, bosan aku wudu kok wajah di sini, tak sikil di sini. Bosan aku. Nah, telinga ini sunnah, tapi karena satu kesatuan, ya, banyak orang tidak hampir ketika kita mengamati orang wudu itu pasti telinga terbasuh. Tapi tidak wajib, tapi sunnah. Wajibnya tadi. Lah, ini tadi dikatakan sama Tuhan. Ada seorang laki-laki perempuan kemudian memperbaiki betul cara wudunya. Kalau ngambil wajibnya saja dilengkapi betul wajibnya, tanpa sedikit pun anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap ini tidak sedikit pun terkena air, maksudnya merata secara sempurna. Lebih-lebih dengan kesunahan-kesunahannya seperti itu. Kemudian atau setelah dia itu berwudu secara sempurna, tsumma qara'a ba'dahu. Wudu secara sempurna, tsumma qara'a ba'dahu. Setelah wudu membaca doa. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Tiga ini kan umumnya seperti itu. Kemudian ternyata di sini ditambahi tsumma qara'a ba'dahu. Setelah wudu, ini amalan-amalan yang biasa dilakukan para kiai-kiai atau asatidz. Jadi setelah wudu membaca doa, setelah wudu ditambahi baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat. Setelah wudu, doa wudu ditambahi inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat ila akhiriha illa a'tahu Allah taala bi kulli harfin minha mi'ata darajat. Tidaklah ketika orang itu mengamalkan, baik laki-laki maupun perempuan, ketika menyempurnakan wudu, kemudian membaca doa wudu terus dilengkapi dengan baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir surat, maka setiap hurufnya diganjar oleh Allah, diberikan oleh Allah keistimewaan apa? Mi'ata darajat. Satu huruf. Contoh, inna, alifnya ini 100 derajat. Alifnya 100, nunnya double, berarti sudah berapa ini kalau kita hitung kalkulasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqallahu ta'ala fi kulli qatratin, dan Allah jadikan setiap tetes air yang mengalir di anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam wudu, qatarat min wudu'ihi, yang mengalir daripada anggota wudu tersebut, anggota tubuh yang terbasuh karena wudu tersebut, malakan, Allah jadikan malaikat yang fungsinya adalah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang senantiasa memintakan ampunan sampai nanti hari kiamat. Makanya dulu ketika di pesantren atau ketika kita masih kecil di sekolah, madrasah, atau kita dengar sesingkat mungkin lah dari orang tua kita, dari guru kita, kalau wudu jangan diusap, maksudnya jangan diusap dengan handuk gitu ya. Pernah dengar? Biarin netes-netesnya ya auto, pokoknya jangan netesnya. Kalau orang dulu mungkin mengatakan susuk dari cahaya, maknanya adalah malaikat yang senantiasa beristighfar. Nah, tentu ini kan bukan satu kewajiban, paham ya? Ini bukan suatu kewajiban. Ada orang yang iritasi seumpama, loh, aku tak anduki lah kapan medaannya, repot. Untuk perempuan-perempuan kan gitu, laki-laki pulau ini lah, nganu tak
jarno mungkin panuan sumbomo gitu, karena lembab atau bagaimana. Karena ya ini kan sesuatu yang sunnah, kalau diamalkan ya seperti itu. Fadilahnya adalah ketika setelah wudhu secara sempurna, memperbaiki betul wudhunya, kemudian baca doa wudhu, kemudian surat Al-Qadar, apa yang terjadi? Allah berikan 100 setiap hurufnya, huruf dari inna anzalna fi lailatul qadar itu. Kemudian apa? Allah jadikan pula setiap tetes air yang mengalir dari sisa wudhu tersebut sebagai malaikat yang senantiasa memintakan ampunan. Kalau bisa diamalkan, ya. Kata Riyadhus Shalihin, begitu juga keterangannya ini termaktub atau tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca hadis pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-sholati fa ahsana al-wudu'a." Siapa orang yang berwudu karena sebab melaksanakan sholat atau hendak melaksanakan sholat, fa ahsana al-wudu'a, kemudian dia perbaiki betul wudunya secara maksimal. Jadi kalau nggak bisa ambil sambil ambil sunnahnya juga, memaksimalkan wajibnya. Maknanya apa? Sesuatu yang harus dibasuh wajib kita basuh. Nah, ini memaksimalkan. Bi'an ro'a, penjelasannya adalah bagaimana fa'asaran wudu'a tersebut. Bi'an ro'a, dengan cara menjaga syurutoh, syarat-syaratnya wudu, wa furudoh, dan wajib-wajibnya wudu, wa adab, dan adabnya atau etikanya wudu. Etikanya wudu itu tidak boleh ngomong, etikanya wudu tidak boleh ngomong. Etikanya wudu jangan sampai terbuka aurat, terutama pas membasuh kaki itu riskan itu, sering ya. Apalagi jangan sampai perempuan ketika wudu di tempat umum sampai terlihat aurat kan. Ini lebih-lebihnya perempuan. Kalau laki-laki juga harus juga menjaga auratnya, jangan sampai karena ingin menyempurnakan wudu dilebihi, dibuka sampai di atas dengkul. Nah ini ya berlebihan. Jadi Fumantoma ila sholati, setelah wudu menjaga syarat-syaratnya, menjaga fardu-fardunya, menjaga etikanya dalam berwudu. Fumantoma ila sholati, kemudian dia mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yauma waladatu ummuhu. Maka dia itu diumpamakan sesungguhnya dia itu keluar dari setiap kesalahannya seperti dilahirkan kembali oleh seorang ibu. Jadi koyo-koyo dosane ku tak kayak bayi lahir. Saking istimewanya, wudu aja fadilnya seperti ini. Padahal kita itu setiap saat ya. Saya tidak mengatakan setiap 5 waktu, karena terlebih dari 5 waktu itu panjenengan pasti punya wudu. Saya yakin husnudzon, saya husnudzon, mencoba husnudzon, tidak suudzon. Mau berangkat kerja punya wudu, pulang dari kerja wudu, mau tidur wudu, ini husnudzon saya. Tapi yang pastinya panjenengan ketika mau sholat pasti punya wudu, kan gitu ya. Jadi sekali lagi, saking istimewanya hal-hal sepele wudu setiap harinya itu diperhatikan betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai digambarkan ketika kamu wudu dengan secara sempurna, maka bagaimana seperti bayi yang baru lahir. Tapi ya bukan setelah wudu terus kayak sok ngomong gitu. Moro-moro mandi kan, ngomong, lalu ada kayak bayi lagi, kayak gitu. Paham ya? Maknanya adalah keluar daripada dosa. Ai fa innahu lam yabqa minhu syai'un, bahkan tidak sedikit pun menetap dari dosa itu. Min dunubihi, dari setiap dosanya, as-saghira, yang sifatnya dosa-dosa kecil. Batni ummiya, itu tadi gambarkan seperti dia baru keluar dari rahim ibunya, yaitu bayi yang baru lahir. Qaluhu kaya mamamna al-fatih wa idafatihi ila fi'lin mabni. Ini tadi penjelasan seperti itu.
Terus sekali lagi, gara-gara wudhu saja itu diperhatikan. Nah, kita itu sudah rontok dosa berapa? Banyak. Sampai pentingnya wudhu, orang marah pun diperintahkan wudhu. Orang marah. Ada kata ini, ada kata si fulan dan fulan suami istri marah. Satunya harus memperhatikan diri, entah disuruh atau langsung ambil air wudhu. Atau saya tak wudhu sih, sehingga meredam amarah. Orang marah aja disuruh, bayangkan. Wudhu saja sudah bisa meredakan seperti itu kan. Saking istimewanya, bab sesuatu yang setiap hari lah kita, tapi diperhatikan betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, perihal wudhu ini dikatakan bagaimana atau diceritakan bagaimana wakanatil Arab, jadi bangsa Arab dulu sebelum datangnya agama Islam, sebelum baginda Muhammad SAW menyebarkan dan mengajarkan agama Islam, yaitu bangsa Arab itu ummatan ummiyatan, yaitu suatu golongan yang ummi. Ya tidak bisa apa-apa dalam arti itu ya gelap, hatinya itu gelap, akan pikirannya gelap. Banyak setiap kebijakannya itu karena kekuatan. Karena apa kekuatan? Kobilah, marga, suku-suku saling adu kekuatan. La taqtani bin nadhafah, di mana orang Arab dulu itu tidak tahu cara bersuci itu bagaimana, cara menjaga kebersihan itu bagaimana. Antara najis dan suci itu bagaimana tidak tahu. Faja'ala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah datang. Wa nuzila alaihi al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an pula diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Wa 'allamahum istinja, Nabi mengajari cara bersuci. Habis pipis diajari sama Nabi cara bersucinya seperti ini. Habis buang air besar diajari sama Nabi cara bersucinya seperti ini, istinjanya seperti ini. Wa atallahu 'ala mustanjina allati yajma'una bainal hajari wal ma'. Kemudian Allah itu sangat memuji betul terhadap seseorang yang diajari oleh baginda Muhammad ilmu cara bersuci, kemudian berupaya, ya ibaratnya kita diajari nulis, kita tuh dengan pensil kita tuh coret. Lah orang-orang dulu ketika diajari cara beristinja, alatnya ini batu sama air, sehingga sering mengumpulkan saja. Kan buat apa itu kan? Itu aku qadil hajat. Nah itu dipuji sama Allah, karena ada satu titik upaya untuk mensucikan diri. Jadi mempersiapkan batu air untuk istinja itu sama Allah dipuji. Saking istimewanya bab wudhu saja, bab bersuci saja sampai seperti itu. Wa 'allamahumul wudu'a, kemudian Nabi Muhammad mengajari cara berwudu. Diajari sama Nabi. Wa 'allamahumul ghusla, Nabi Muhammad mengajari bagaimana cara mandi secara sempurna. Wa 'allamahumun najasa, Nabi mengajari ini suci, ini barang suci, ini barang najis. Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Hatta sorau ahlan nadhafah, sampai mereka ini menjadi orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Nah, realitanya saya sering mengingatkan sama istri saya, itu sering mengingatkan. Kalau saya itu di tukang sampah teko, kata istri saya, itu langsung saya tegur, duduk tukang sampah, tukang bersih. Sing tukang sampah iki awak dhewe. Kalimat-kalimat yang harus kita jaga. Sing nyatane tukang bersih itu yang membersihkan sampah-sampah dari kita. Sing nyatane tukang sampah ini diri kita. Maka kalau sama orang yang ditugaskan, katakan di kompleks ini atau perumahan ini, ditugas untuk bersih-bersih, jangan kita sekali lagi mengatakan tukang sampah.
bersih. Sing tukang sampah siapa? Ya kita yang tukang sampah. Ini tukang sampah. Jadi kalau datang tukang bersih-bersih itu. Sehingga kalau jenengan bisa membiasakan seperti ini, jenengan seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, dengan terbiasa dengan mindset seperti itu, akhirnya gak biasa nyampah, gak biasa nyampah. Ini bisa dipraktikkan. Kalau ada orang yang biasa bersih datang, jangan dipanggil tukang sampah. Yang tukang sampah itu diri kita. Beliau-beliaunya adalah tukang bersih. Ahlun nadhafah atau ahlun nadhafah, yaitu orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihannya orang lain aja dijaga. Ya kan mereka menjaga kebersihan kita. Apalagi kebersihannya dia sendiri kan. Logikanya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali memanggil tukang sampah, tukang apa? Bersih. Tukang sampah ini kita. Nah ini adalah perihal untuk ahli nadhafah. Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah, istri Nabi, itu mengatakan kebersihan itu dibagi menjadi dua, an-nadhafatani, zahiratun wa batinatun. Kebersihan itu ada dua, yaitu bersih secara zahir, yaitu tampak, dan bersih secara batin yang tidak tampak. Ahammu min hadza an-nadhafatu dhahirah, yaitu an-nadhafatu batinah. Yang paling utama dari setiap kita membersihkan sesuatu yang tampak, yaitu menunjukkan sesuatu yang tampak. Kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini kan sesuatu yang tampak. Kita mandi, itu kan membasuh sesuatu yang tampak. Tidak mungkin cara perbandingannya, ada yang tampak dalam tubuh kita, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak apa? Yang sudah masuk belum. Tidak ada orang mandi, jauh ini burung terbasuh, ini belum ada. Ini burung kena banyu, tidak ada. Tenggorokannya burung akhirnya banyu jadi tidak ada. Bang, jadi sesuatu yang tampak yang kita basuh. Kata Sayyidah Aisyah apa? Ada dua perkara, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Terutama bagaimana kebersihan batin? Nadhafatul qalbi, yaitu kebersihan hati. Qalat Sayyidatuna Aisyah, ajibtu liman yaghsilu a'dha al-wudu fil yawm khamsa. Saya itu terkagum sekali atau kagum sekali kepada seseorang yang senantiasa mandi 5 kali dalam satu hari. Makanya apa? Setiap mau sholat dia mandi, setiap mau sholat dia mandi, setiap mau sholat mandi. Jadi 5 kali kan? 5 waktu kan? Kemudian walayak silukal bahu minal adron. Tapi dia sekedar membasuh sesuatu yang tampak saja, yang di dalamnya dia tidak basuh. Minal adron itu kotoran, yaitu penyakit-penyakit hati. Makanya kita itu diupayakan atau diperintahkan senantiasa menjaga, berupaya menjaga, berdoa dengan kalimat yang qalbi belum apa? Tsabbit qalbi ala dini. Supaya apa? Tidak sedikit pun perintah-perintah agama ini tidak masuk dalam hati. Semuanya masuk. Dan sedikit demi sedikit kita praktekkan. Nah ini masalah wudhu saja sudah diperhatikan betul sama Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawaddo'a li sholati wa shalla. Siapa orang yang berwudu sebab karena sholat kemudian setelah wudu ia langsung sholat, kafarallahu dzunubahu, Allah leburkan setiap dosanya, wal muradu as-shagha'ir, yaitu dosa-dosa kecil. Sebenarnya dosa-dosa apa? Kecil. Dan kemaksiatan yang senantiasa kita tidak bisa lepas.
dosa-dosa kecil yang entah itu sengaja atau tidak sengaja. Ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliyah. Dari seumpama dia ini kita ini apa namanya subuh ini. Kita lihat sholat subuh ini kita wudu. Nah, wudu kita untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh ini apa yang terjadi? Allah lebur setiap dosa kita sampai datangnya sholat berikutnya. Berarti sampai duhur. Istimewanya wudu. Nah, kita itu kadang wudu itu cepat. Tidak sempurna. Dan lagi ini saya sering mengingatkan, terutama perempuan, mohon maaf. Ini termasuk wajar. Jadi panjenengan kalau pakai mukena, tak boleh ini, harus tutup sini. Hingga diingatkan juga istrinya yang di rumah atau anaknya yang di rumah perempuan ya, yang laki-laki jangan diingatkan pakai mukena. Mas, sama nggak rubuh kok ini keliru, karena bukan tempatnya Pak ya, perempuan. Jadi sini. Ini harus tertutup. Bagi perempuan yang mau sholat, kalau tidak sholat ya silakanlah. Jadi kalau sholat ini harus tertutup. Min mana batis syakar. Ini kan kalau laki-laki kan tumbuh janggut atau jenggot. Nah, ini termasuk bagian daripada apa? Wajah. Jadi panjenengan yang berjenggot harus kena ini dalamnya. Kalau itu bagian dari wajah. Kalau jenggotnya yang ke bawah tidak masalah. Ya. Nah, ketika itu kita laksanakan dalam sholat juga berlaku dalam wudu. Panjenengan harus hati-hati betul. Katakan laki-laki saya contohkan ini saja. Nah ini termasuk bagian daripada yang wajib terbasuh sampai sini. Nah ini namanya apa nih? Nah, ini wajib terbasuh ini. Walaupun telinganya sunnah, ini wajib terbasuh. Nah karena ini batasan. Jangan sampai tertinggal sedikit pun. Nah kalau perempuan, ini tadi tidak boleh sampai kelihatan ini tidak boleh. Ini termasuk bagian daripada aurat dalam sholat. Jadi termasuk ini. Ya, maka resiko terbesar adalah batal sholatnya karena ada sesuatu yang terbuka yang mestinya tertutup. Nah, diingatkan lagi kalau sudah praktek ya alhamdulillah. Lah ini sampai sholat berikutnya pun istimewanya wudu, dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau menjaga wudu itu wajahnya lain. Orang yang daimul wudu itu wajahnya, mohon maaf, kalaupun kulitnya hitam itu bersih, ada nur tersendiri karena senantiasa menjaga wudu. Sebetulnya skincare terbaik adalah wudu. Skincare terbaik adalah apa? Wudu sebetulnya. Karena kita tidak akan lepas dari itu. Mau sholat, mau apapun kita pasti berwudu. Hanya istimewanya wudu itu. Kalau kita upayakan bisa menjaga wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man nama ala wudu'in." Bahkan tidur pun diperhatikan. Man nama ala wudu'in. Siapa orang yang tidur dalam keadaan dia punya wudu, fa'adrakahul maut, kemudian datang malaikat maut mencabut apa? Nyawa. Fitil kalailati, dalam malam tersebut fawa indallahi syahid, maka dikatakan syahid di mata Allah, dikatakan apa? Syahid karena dicabut nyawanya dalam keadaan suci. Kiai-kiai kita, orang tua kita kan mengajarkan seperti itu, upayakan. Makanya, kenapa orang-orang dulu, ini bukan sebuah anjuran ya, sekali lagi ini bukan sebuah anjuran. Kenapa orang-orang dulu itu tidurnya selalu punya wudu? Karena isaknya akhir. Orang-orang dulu. Jadi menunda sholat, maksudnya pada waktu adzan terisak itu menunda itu karena ada satu sisi terbaik. Dalam tanda kutip ini bukan sebuah anjuran, orang-orang ahli cerewet sholat isya jam 10 pagi, ya repot. Tidak seperti itu. Atau mau ambil ustaz, gak usah jamaah lah, mau pacaran ya,
tidur punya wudhu, tidak seperti itu. Kalaupun tidak bisa wudhu lagi, berarti ya sholatnya takhir. Hikmahnya seperti itu. Untuk menjaga apa? Wudhu. Maka kalau sampai itu terjadi pada diri kita, fahuwa indallahi syahid, diambil nyawanya dalam keadaan syahid di sisi Allah. Wa fi Ihya, di dalam kitab Ihya dijelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, idza nama al-'abdu ala taharatin, kalau seseorang ini tidur dalam keadaan suci, urija bi ruhihi ilal arsy, fa kanat ru'yahu shadiqatan. Maka dikabarkan tentu ini dimensi lain. Tentu ini apa? Dimensi lain. Diyakini bahwasanya dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan, orang kalau tidur dalam keadaan punya wudhu, itu rohnya ketika diangkat atau dikeliling, diajak jalan-jalan di arsy, maka ketika ia melihat tersebut, ini ru'yah shadiqah, yaitu pandangan yang betul. Karena apa? Dalam keadaan suci. Wa illam yanam ala taharatin, kalau ini terbalikannya, kepalingannya. Wa illam yanam ala taharatin, kalau dia tidur itu tidak dalam keadaan suci, qasurat ruhuhu anil bulughi, maka dipendekkan ruhnya itu untuk sampai derajat seperti itu. Fatilkal manamatu adghatu ahlamin la tusaddaqu, maka kalau ada orang tidur kemudian mimpi, akan tetapi sebelum tidur dia tidak punya wudhu, mimpi sesuatu walaupun itu sesuatu yang menakjubkan, maka dikatakan adghatu ahlam, itu hanya bunga tidur, tidak bisa ditakwil. Hanya orang-orang ahli tafsir mimpi, ada tafsir mimpi namanya, yang mengartikan setiap mimpi-mimpi itu pasti yang ditanya pertama, sampai tidurnya malam atau siang, dalam keadaan wudhu apa tidak, itu pasti ditanya. Karena mau nggak mau dikatakan seperti ini, kalau dia tidur tanpa dalam keadaan berwudhu atau tidak punya wudhu, adghatu ahlam, itu hanya bunga tidur, tidak bisa menjadi pertimbangan. Tidak bisa menjadi apa? Pertimbangan. Makanya sekali lagi, hal-hal sepele seperti ini saja masih diperhatikan oleh agama Islam, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang wudhu yang setiap hari kita laksanakan. Maka fadilah kita mempelajari wudhu ini, setidaknya kita sempurnakan wudhu kita. Yang pertama. Nomor dua, kita yakini setiap apa yang kita lakukan dalam wudhu kita itu berfaedah. Tidak ada yang tidak berfaedah. Semuanya berfaedah. Lebih-lebih melakukan kesunahan-kesunahan untuk penyempurnaan daripada wudhu. Sunahnya wudhu itu banyak sekali. Saya sampai sekarang ketika wudhu, setelah niat nawaitul wudhu al-rafilah itu selalu saya tambahi ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Terus ketika basuh tangan kanan, Allahumma atin kitabi biyamini wa la tuhasibni sabi sirah. Ketika kiri, Allahumma la tulin kitabi bishimali wa lam yundur wara'i dhahri. Ketika rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Itu dalam wudhu saya doa itu. Dari dulu sampai sekarang. Ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ketika kaki, Allahumma tsabbit qadami yawma tazilu fil aqdam. Itu doa-doa wudhu yang diajarkan oleh kiai-kiai kita atau orang tua kita atau guru-guru kita, yang sampai sekarang sama saya itu masih dipraktikkan. Itu ada di kitab kecil tipis, kitabnya anak SD tingkatannya, namanya Al-Mabadi atau Mabadiul Fikih. Doa-doa wudhu. Maka upayakan itu sekedar hanya sekedar untuk menyempurnakan wudhu ini. Selain kita menjalankan rukun-rukunnya, fardu-fardunya, kita sempurnakan pula dengan sunnah-sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Cukup? Cukup? Udah? Udah ada? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala